Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatimah Rata Kemala, NPM 2213031019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Yang pertama, pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau lembaga swadaya masyarakat publik. Lembaga publik sangat didesak oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan analisis, serta menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk bisnis, badan, atau organisasi, baik swasta maupun publik. Berikut yang akan digunakan untuk menyediakan informasi keuangan dan menyasar mereka yang membutuhkan, serta dalam untuk membuat keputusan. Selanjutnya yaitu peran akuntansi sektor publik di era digital. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi melalui sistem digital. Sistem digital seperti e-budgeting atau e-reporting memudahkan akses informasi keuangan secara real-time, meningkatkan transparansi bagi publik dan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu efisiensi proses akuntansi. Penggunaan teknologi meminimalkan pekerjaan manual seperti pencatatan, perhitungan, dan pelaporan. Sistem akuntansi berbasis perangkat lunak membantu dalam perhitungan anggaran, pemantauan arus kas, dan pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu pengolahan data yang akurat. Teknologi membantu mengintegrasikan berbagai sumber data sehingga sekolah atau lembaga publik dapat memproses informasi secara terpusat. Yang keempat, pemenuhan standar akuntansi berbasis teknologi. Standar akuntansi seperti standar akuntansi pemerintah dapat diimplementasikan dengan lebih mudah melalui sistem teknologi. Yang kelima yaitu pengawasan keuangan secara digital. Sistem digital memungkinkan audit keuangan secara elektronik, memudahkan deteksi kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Yang keenam yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Memberikan data keuangan yang akurat untuk mendukung perencanaan strategis seperti program peningkatan mutu pendidikan atau pengembangan fasilitas. Kemudian dampak digitalisasi terhadap akuntansi sektor publik. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pengurangan biaya operasional. Dengan digitalisasi, biaya pencetakan dokumen, penyimpanan fisik, dan pengarsipan manual dapat dikurangi secara signifikan. Yang kedua, peningkatan efisiensi proses pelaporan. Penggunaan sistem e-budgeting memungkinkan perencanaan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Yang ketiga yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas dan transparan terhadap laporan keuangan sektor publik. Selanjutnya, dampak negatif digitalisasi terhadap akuntansi sektor publik. Yang pertama, risiko keamanan data. Sistem digital rentan terhadap serangan cyber seperti peretasan atau pencurian data. Yang kedua, kesenjangan digital. Daerah terpencil yang memiliki akses terbatas ke infrastruktur teknologi akan kesulitan mengadopsi digitalisasi secara optimal. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang terlalu besar pada sistem digital dapat menjadi masalah ketika terjadi gangguan teknis atau kegagalan sistem. Selanjutnya, peran akuntansi sektor publik di sekolah. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan yang efisien. Jadi dengan adanya akuntansi sektor publik di sekolah dapat membantu sekolah dalam merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya dapat mengatur penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas seperti pembelian alat belajar, pembangunan fasilitas, atau penggajian guru.
Yang kedua yaitu akuntabilitas dan transparansi, yaitu memastikan bahwa dana yang diterima seperti dana BOS atau sumbangan masyarakat dikelola secara transparan dan sesuai dengan aturan. Membuat laporan keuangan yang jelas agar para pemangku kepentingan, misalnya orang tua, komite, sekolah, pemerintah, dapat memahami bagaimana dana digunakan. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap regulasi, memastikan sekolah mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan, seperti pada Undang-Undang Keuangan Negara dan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu dengan cara memberikan data keuangan yang akurat untuk mendukung perencanaan strategis seperti program peningkatan mutu pendidikan atau pengembangan fasilitas. Yang kelima, pelaporan kinerja keuangan, memungkinkan sekolah untuk membuat laporan keuangan rutin, bulanan atau tahunan yang dapat diaudit oleh pihak berwenang. Memastikan laporan tersebut mencerminkan kondisi keuangan sekolah secara menyeluruh. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masyarakat akan lebih percaya kepada sekolah dalam mengelola dana pendidikan, mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung program-program sekolah. Peranan akuntansi sektor publik menjadi semakin krusial karena sekolah berfungsi sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, integrasi akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran ekonomi, yaitu relevansi pembelajaran ekonomi dengan akuntansi sektor publik. Relevansi pembelajaran ekonomi dengan akuntansi sektor publik mata pelajaran ekonomi memberikan landasan bagi siswa untuk memahami mekanisme pengelolaan keuangan di sektor publik. Yang kedua, penggunaan studi kasus. Siswa diajak menganalisis studi kasus terkait penggunaan teknologi dalam akuntansi sektor publik, seperti implementasi e-budgeting di pemerintah daerah. Berikan contoh kasus nyata seperti pengelolaan dana BOS di sekolah, transparansi APBN, atau proyek pembangunan infrastruktur. Siswa diajak untuk menganalisis data dan menyusun laporan keuangan simulasi berdasarkan kasus tersebut. Yang ketiga, menghadirkan narasumber praktisi yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan memberikan wawasan langsung kepada siswa. Selanjutnya, kelebihan integrasi akuntansi sektor publik dalam pembelajaran di sekolah, yaitu meningkatkan literasi keuangan. Siswa memahami pengelolaan keuangan negara dan organisasi publik yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penguatan nilai akuntabilitas dan transparansi, yaitu dengan membiasakan siswa berpikir tentang pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, relevansi materi dengan dunia nyata. Pembelajaran berbasis kasus nyata membuat siswa lebih memahami dampak akuntansi publik terhadap masyarakat. Kekurangan integrasi akuntansi sektor publik dalam pembelajaran di sekolah, yaitu keterbatasan waktu dalam kurikulum. Materi ekonomi yang sudah padat dapat menjadi kendala untuk menambahkan kajian akuntansi sektor publik. Kedua, kurangnya sumber belajar yang relevan. Tidak semua sekolah memiliki bahan ajar atau fasilitas untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, keterbatasan guru. Guru mungkin membutuhkan pelatihan tambahan untuk menguasai teknologi dan konsep akuntansi sektor publik. Baik, kesimpulan dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi bahwa akuntansi sektor publik berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di era digital. Integrasi bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran ekonomi memberikan peluang besar untuk memperluas wawasan siswa tentang pengelolaan keuangan publik dan penggunaan teknologi digital. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.